The next event, we will proceed to the Nuzulul Quran lecture and prayer, which will be delivered by Kiai Haji Nurul Badrut Tamam SAG MA, Head of the Sub-Directorate of Mosque Affairs, Islamic Religious Affairs and Sharia Development, Directorate General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Time and place, we invite. Acara selanjutnya, ceramah Nuzulul Quran sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Nurul Badrut Tamam SAG MA selaku Kepala Subdirektorat Kemasjidan, Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan tayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi. Nanti bukanya sudah disiapin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salamnya lebih semangat, semoga utangnya lunas, rezekinya nambah. Yang belum punya jodoh ada di sini yang belum jodoh? Mana angkat tangan coba yang belum punya jodoh. Semoga mendapatkan pasangan jodoh yang soleh dan solehah, yang ganteng, yang cantik, yang kaya raya. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala man unzila alaihil Qur'an Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar DKM Masjid Husnul Khotimah, pembina kita Ahin Al-Mahbub Al-Mukarram, Tuan Guru Kiai Haji Muhibban Al-Hafid MAG, pengurus Masjid Husnul Khotimah Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Lalu Tarehuddin. Hadir bersama kita Bapak Camat Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Sehat selalu Pak Camat. Bapak
kepala desa, kepala dusun, dusun Sukadamai. Semoga dusunnya, desanya damai selalu, berkah, menjadi desa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah Masjid Husnul Khatimah, namanya sangat luar biasa sekali, Husnul Khatimah. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini, para jamaah semuanya, kelak besok kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Bu, ini ibu-ibunya luar biasa sekali. Tadi yang digotong-gotong itu bawa apa itu Bu, istilahnya kalau di sini? Satu rumah bawa satu gitu ya. Alhamdulillah. Berkah di bulan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian Masjid Husnul Khatimah, bahwasannya kelak besok kita semuanya akan menghadapi yang namanya mati. Pengen apa pengen? Saya ngiri kalau kita lihat di media sosial, di televisi, di berbagai informasi, banyak para imam, para marbot yang meninggal ketika sedang sholat, yang meninggal ketika sedang azan. Duh, enak sekali, betul-betul. Pengen apa pengen? Insya Allah semuanya kita dalam keadaan husnul khatimah. Bu, tadi apa namanya tuh? Makanannya isinya apa? Budaya di sini apa makanannya khasnya? Ayam taliwang ada nanti. Nah, hadir di sini juga dalam rangka semangatnya karena ada ayam taliwang ini. Tepuk tangan untuk Lombok ini, luar biasa. Nusa Tenggara Barat. Kalau saya ke Bali juga sama. Lebih yakin makannya makan ayam taliwang gitu. Dari mana? Ternyata kangkungnya katanya ngambilnya dari sini. Betul? Masya Allah, luar biasa sekali. Sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah untuk guru-guru kita semuanya, untuk orang tua, para pendiri masjid ini yang telah mewakafkan, yang telah memberikan andil kepada Masjid Husnul Khatimah. Dan doa kita juga kepada Bapak Ibu kita, baik yang masih ada maupun yang sudah ada, yang sudah mendahului kita. Yang masih ada semoga tetap disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Hadir bersama kita juga dari TNI dan Polri. Terima kasih sudah hadir dan menyukseskan acara ini. Yang di belakang saya ada Pak Yusuf. Alhamdulillah.
Semoga karirnya pada nanjak terus ini. Amin ya robbal. Boleh pantun dulu boleh. Kalau saya bilang pantun, ucapkan cakep. Siap. Kalau di Lombok bilangnya apa? Gagah apa cakep? Kalau perempuan manggilnya apa? Cantik. Kalau laki-laki? Oke. Langit berawan, turunlah hujan. Gagah apa cakep ini? Gagah aja ya. Saya ulang lagi. Langit berawan, turunlah hujan. Setelah hujan muncul pelangi. Hidup berpegang pada Al-Quran, niscaya selamat dan diberkahi. Tepuk tangan dong. Indahnya sore karena senja, warnanya jingga di ujung barat. Meskipun sibuk kita bekerja, membaca Quran haruslah sempat. Alhamdulillah. Pertinyi ini pertanyaannya, kira-kira hari ini kita Ramadan hari keberapa ini? 29. Belum Ibu. Belum. Berapa? 24. Ada yang 25. Semuanya sama. Semuanya benar. Semuanya melakukan puasa di bulan Ramadan dan 1 Ramadan. Enggak ada yang beda, sama. Besok juga sama, semuanya kita sama-sama melaksanakan Idul Fitri 1 enggak ada yang beda. Betul-betul? Iya. Sambil menunggu hasil sidang isbat yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Informasinya, ini sekedar informasi. Informasinya ada yang Jumat dan Sabtu, tapi semuanya sama, 1 Syawal. Ada yang beda enggak? Kagak ada. Makanya kembali lagi kepada namanya dusun damai. Luar biasa. Tepuk tangan dong, damai betul ini. Adem gitu lihatnya. Yang hadir di sini juga insya Allah ahli surga semuanya. Dimatikan oleh Allah keadaan husnul khotimah. Pengen? Syaratnya apa? Pengen masuk surganya Allah? Pengen Pak? Syaratnya harus meninggal dulu. Mau? Mau? Suka nggak suka harus sih. Mau nggak mau harus sih. Coba di sini ada pohon kelapa itu. Pohon kelapa ada yang baru berumur 2 bulan jatuh. Ada yang sudah tua banget. Sudah sepuh, gak jatuh-jatuh, sudah kiring. Apa kalau di sini istilahnya? Sama ya. Ini juga sama. Ada 3 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Rizki. Yang kedua jodoh. Yang ketiga mati. Nah, yang mati ini semuanya ini adalah camat. Bapak camat semuanya ini Pak Camat. Calon sekali lagi suka tidak suka semuanya kita akan mengalami meninggal dunia, yaitu mati. Kita tidak tahu, mungkin
bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan, kita nggak tahu. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Wallahu a'lam. Coba bayangin, saudara-saudara kita yang Ramadan tahun kemarin masih buka bareng sama kita, betul. Sholat tarawih bareng bersama kita, betul. Bulan Ramadan ini sudah tidak ada. Makanya mari kesempatan yang sangat mulia ini kita manfaatkan sebaik mungkin, sesempat mungkin, sekuat mungkin, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di Masjid Husnul Khotimah. Ingat, di sana pernah dikatakan barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya akan dicatat dengan pahala setara ibadah selama 1 tahun. Coba rumahnya yang paling jauh dan dari rumah sampai ke sini jalan kaki, angkat tangan coba, ayo. Dari rumah ke sini kira-kira berapa langkah coba Bu? Ada 100 langkah, ada? Ada tidak? Coba. Maka setiap langkahnya akan dicatat dengan pahala setara ibadah selama 1 tahun. Apalagi di 10 hari yang terakhir kita Masjid Husnul Khotimah mengadakan acara Nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Iqra, baca. Pengertian membaca ini bukan hanya membaca dengan kasat mata, tapi lihatlah alam semesta ini, lihatlah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna Iqra yang sebenarnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara muslim kita yang di Iran dan di Timur Tengah, yang mungkin hari ini mau makan itu bingung, takut, benar apa betul? Tahu-tahu ada bom, tahu-tahu ada tembakan, dan ini bisa kita saksikan bersama di televisi apa yang hari ini terjadi di Iran, di Palestina, di Amerika, bisa kita lihat langsung dari media sosial kita. Betul apa betul? Bersyukurlah kita dihidupkan oleh Allah, kita dilahirkan oleh Allah di bumi yang diberkahi oleh Allah, terutama di Lombok, di dusun Sukadamai, betul ya? Di desa Dames, Kecamatan Suralaga. Ada enggak dulu sebelum lahir ada yang pesen besok sama pengen lahir di Jakarta? Ada di sini. Itunya, maka tadi ada 3 yang dirahasiakan oleh Allah. Sekali lagi, apa lagi? Rizki, jodoh, sama mati. Kita nggak tahu. Kenapa Allah merahasiakan ini? Biar kita semangat. Betul apa betul? Coba kita bisa bandingin saja. Ini contoh saja, contoh ya.
Orang kalau gajinya sudah pasti sama gajinya belum pasti, kira-kira lebih semangat mana? Saya sebagai ASN ini, gajinya pasti, Pak Camat pasti ya, Pak TNI, Polri pasti. Kira-kira kerjanya semangat atau kurang semangat? Karena sudah pasti, oh udah ada, pasti tanggal 1 gajian, betul? Seakan-akan bekerjanya biasa-biasa saja. Tetapi karena ketidakpastian itu, bagi Bapak dan Ibu yang belum pasti, justru ini adalah sebagai motivasi kita dalam mencari rezeki. Betul-betul. Coba kerja di swasta, terlambat dikit potong gaji. Ya, saya pernah kerja di swasta sebelum jadi PNS. Giliran terlambat 5 menit doang, 5 menit, kan ada apel ya. Ada morning briefing, apel dulu, terlambat dipotong beneran. Coba kalau yang gajinya sudah pasti, rada-rada, bener gak? Kadang-kadang absennya juga dititipin. Ada di sini? Kagak ada, nggak ada. Di sana. Karena apa? Itu tadi, karena tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ihsan. Ihsan itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbahagialah hadirin yang pada kesempatan kali ini hadir, pada kesempatan kali ini adalah orang-orang pilihan. Sehat walafiat lahir dan batin. Ini namanya berkah. Apa Bapak Ibu? Ucapkan berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Ucapkan. Ulangi lagi, apa itu berkah? Ziyadatul khair. Tambahnya semuanya menjadi baik. Alhamdulillah, saya kerjanya biasa-biasa saja, tapi anak-anak saya bisa sampai S2, S3. Ada di sini. Alhamdulillah, itu namanya berkah. Saya orang biasa-biasa saja, tapi kalau sakit paling batuk pilek, ke toko obat 5.000 sembuh, 10.000 Kemarin saya ke rumah sakit di Cipto Mangunkusumo di Jakarta itu. Ada saudara kita, tetangga yang sehari hanya untuk beli oksigen itu sehari 30 juta. Orangnya kaya, sawahnya banyak, mobilnya banyak, tapi hari ini lama-kelamaan tanahnya hilang, rumahnya juga dijual, mobilnya dijual, sudah sampai 3 bulan. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk, makanya kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan ini, yuk banyak-banyakin kebaikan untuk kepada siapapun. Berikan yang terbaik untuk masjid kita, yang menghidupkan masjid kita, Masjid Husnul Khotimah, kira-kira siapa kalau bukan kita? Ketika ada peringatan Nuzulul Quran, banyak banget yang hadir. Keberhasilan Masjid Husnul Khotimah ini adalah kehadiran Bapak dan Ibu saat ini sama persis ketika sholat subuh. Itu sudah berhasil. Kira-kira sholat subuh berapa sab? Nah, 1 sab. Ayo kita istighfar bareng-bareng.
Astaghfirullahaladzim. Besok kalau meninggal kira-kira kantor apa di masjid kira-kira? Disolatin. Makanya baik-baik sama masjid. Betul? Ayo, sempetin. Banyakin mikirin orang. Banyakin mikirin orang yang susah. Orang yang perlu bantuan. Insya Allah kita akan dibantu. Jangan nunggu kaya dulu. Saya beramal, nanti nunggu. Kalau duitnya udah banyak, jangan. Ini percaya atau tidak percaya. Sedekah amal jariah itu, sekali kita memberikan yang banyak, pasti akan balik lagi ke diri kita. Tadi, dalam bentuk rizki sehat, anak sehat, apa yang menjadi cita-citanya dikabulkan oleh Allah, walaupun kita orang biasa-biasa saja. Kira-kira siap apa siap? Yuk doain nih masjidnya. Siapa tahu besok kalau ada bantuan dapat ini diajukan. Di Kementerian Agama ada namanya sistem informasi masjid. Sudah punya belum? Sudah masuk di SIMAS? Sudah? Oh sudah, alhamdulillah. Nanti diajukan itu. Nanti yang menentukan beliau nih, Mas Kiai Aziz Muslim ini bantuannya. Insya Allah. Atas wasilah beliau saya bisa hadir di sini. Senang dan bahagia melihat keceriaan, kesalehan, kebahagiaan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Hadirin jamaah pengajian peringatan Nuzulul Quran Masjid Husnul Khotimah yang berbahagia. Kita teruskan. Lanjutkan apa lanjutkan? Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanatin. Insya Allah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ahinal Mahbub Ustadz Samsuri Firdaus, yang insya Allah nanti kita akan mendengarkan bersama lantunan beliau, lantunan Mas Al-Mukarram Ustadzunal Kiram Ustadz Haji Samsuri Firdaus Eshum MAG. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Masya Allah. Kebanggaan saya pribadi juga apresiatif, terutama untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, Lombok, Bima, terus mana lagi? Sumbawa, terus mana lagi? Dompu, terus. Iya, rata-rata suaranya melengking. Apa bahasa Jawanya melengking ya? Tinggi itu. Suaranya tinggi. Dan qori-qoriah terbaik, baik tingkat nasional, baik tingkat internasional, mayoritas dari NTB. Tepuk tangan untuk Nusa Tenggara Barat, luar biasa, apresiatif. Kalau saya suaranya pas-pasan ini. Iya. Hadirin jamaah sholat maghrib dan nanti tarawih, bersiap-siap. Di sini berapa nih? 18 berapa? 18 32. Ini 17 18. Masih lama.
Nanti giliran Ustadz Samsuri 2 jam ya. Bolak-balik weh. 2 sampai katam pokoknya. Kenapa mati itu dirahasiakan oleh Allah? Biar kita lebih mempeng, lebih giat dalam beribadah. Mencari nafkah, ibadah apa ibadah? Jihad apa jihad? Penting sekali ini. Yang kedua, tadi terkait mati sudah. Yang kedua terkait rizki. Sama, coba kalau rizkinya kita sudah tahu. Ya, kayak tadi PNS, saya tadi ASN. Kira-kira giat apa enggak giat? Biasa-biasa aja. Oh, besok ada jadwal rizkinya saya. Karena sudah tahu, akhirnya biasa-biasa saja. Tugas kita adalah berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita dalam meraih, mencari ridhonya Allah untuk menghidupi keluarga kita. Betul apa betul? Coba saya perhatikan di sini. Dulu pas kecilan saya, ini rata-rata kelahiran 60 ada ya? 60, 70 ada. Begitu lahir, kira-kira yang dilihat TVRI, betul ya, televisi. Sekarang TV pada ditonton enggak? Dulu ada film si Unyil, Brahma Kumbara, terus apa lagi? Film Osin, ingat Osin? Wah, ini berarti seumuran ini. Kalau Ustadz Samsuri berapa, kelahiran berapa? Sudah punya calon? Ada? Wah, udah jadi emas beliau nih, rebutan ini. Yang ngantri berapa? Kita doakan semoga jodoh beliau dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat jodoh yang cantik, yang soleha. Enggak, maksudnya ini keluarganya, anak-anaknya ini, keturunannya. Sama juga yang di sini saya doain anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen punya anak yang soleh dan soleha, Bu? Kitanya harus kalau yang belum baik, ayo kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Ini sudah 23 hari Ramadan, betul? 24 atau 23? Ini peringatan nuzulul Quran, minimal 1 hari 1 juz. Bukan juz kurma, Pak. 1 hari 1 juz. 2 hari 2 juz. 3 hari 3 juz, terus juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagi yang belum, mumpung ini di bulan Ramadan, ayo sempetin. Sesibuk apapun baca Al-Quran. Kalau hatinya lagi panas, baca Al-Quran. Adem apa adem? Adem. Ketika sedang sedih, kita baca Al-Quran, jadi adem apa adem? Dalam keadaan gembira juga sama. Yuk baca Al-Quran. Sempetin dan biasakan minimal habis sholat jangan lupa baca surat Al-Fatihah, kirim kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita, guru MI, MTS, aliyah, semuanya, guru ngaji kita.
Biar seperti ini semuanya gara-gara guru. Ingat, jangan lupa. Besok pas lebaran datengin, sungkem. Jangan sungkem doang, salim, bawa tentengan. Siap apa siap? Jangan cuek, jangan cuma WA doang. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya elah, sama guru gitu doang. Jangan. Ya, biar berkah ilmunya. Jenengan semuanya bisa seperti ini, semuanya gara-gara siapa? Gara-gara guru. Terima kasih. Banyak syukurnya. Alhamdulillah, saya sudah besar, saya sudah gede, sudah punya keluarga, punya anak. Banyain. Datengin, sowanin, doain. Syukur-syukur bawa tengan. Siap apa siap? Iya, insya Allah. Hadirin jamaah Masjid Husnul Khotimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi mati sudah, rezeki sudah, jodoh. Ini jodoh. Jodoh juga kita nggak tahu. Kalau dulu istilah di Lombok apa? Ada istilah masih kalau mau menikah? Kawin lari. Apa istilahnya? Masih ada di sini ya? Itu saya belum pernah lihat langsung sih. Di bawah lari, itu memang lari beneran ya? Oh, lari terus nikah, kawin gitu ya? Masih kuat di sini? Iya. Masing-masing daerah punya tradisi masing-masing. Saya juga nggak tahu ini, saya aslinya Jawa Tengah, tiba-tiba ke Jakarta dapat orang Jakarta, dapat orang Betawi. Iya, tinggal nerusin aja nih. Alhamdulillah. Itulah 3 rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, doain Pak, Bu, putra putri kita lanjut terus. Mungkin yang hadir di sini udah mentok nih, mau kuliah lagi, kira-kira masih kuat nggak? Suruh buat makalah mau? Udah mentok. Nah, doain anak-anak kita lulus SD, SMP, terus SMA, kuliah S1, lanjut lagi. Dulu mungkin S1 udah banget ya. Sekarang S1 udah kayak lulusan SMP, SMA. Begitu juga sama S2, doktor, itu udah biasa. Doain. Kalau saya lulus SD, anak saya minimal S3. Siap apa siap? Ucapkan, insya Allah bisa. Allah yang ngatur. Jangan rendah diri. Wah, saya nggak punya rezeki, nggak kuat. Jangan, malah nggak bener, nggak bisa. Ucapkan yang baik, bisa. Saya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke tingkat tinggi. Insya Allah, kalau pendidikannya tinggi, ada saja peluangnya lebih banyak. Dan SDM di Nusa Tenggara Barat ini juga saya lihat luar biasa sekali. Banyak tokoh-tokoh nasional yang di Jakarta juga berasal dari Nusa Tenggara Barat. Tepuk tangan dong untuk Nusa Tenggara Barat. Hadirin jamaah Masjid Husnul Khatimah. Di sana juga dikatakan idza mata bnu Adam in qata'a anhu amalahu illa min salasatin. Bahwasanya ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya itu terputus, hilang, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu
sedekah jariah. Apa Bu? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakannya. Ini penting sekali. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat. Sekalipun ilmunya dikit tapi dimanfaatin tuh, berkah. Cari ilmu sebanyak mungkin, setinggi mungkin, sejauh mungkin. Maka di sana dikatakan utlubal ilm walau bisin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Pernah ada yang pernah ke Cina? Itu memang luar biasa sekali, Bu. Negaranya top. Kita perlu belajar dari sana. Dan banyak kader-kader kita dari orang Indonesia yang belajar bahasa Cina. Banyak beasiswa S1, S2, coba. Makanya anak-anak kita kuatin di bahasa. Tadi MC-nya pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, luar biasa. Tepuk tangan dong. Lanjutin. Kalau bisa hijrah dari NTB, belajar ke negeri orang. Beasiswa banyak, tetapi syaratnya bahasanya harus bagus. Kalau mau ke Timur Tengah, bahasa Arabnya harus kuat. Kalau mau ke Australia, ke Cina dan lain sebagainya, bahasa Inggrisnya harus bagus. Dan ini salah satu tantangan dan kelemahan anak didik kita di bahasa. Terus semangat untuk mencari ilmu. Yang kedua, amal jariah ini. Bapak dan Ibu kalau ke toilet, terminal, terus bayar parkir, kira-kira ngasihnya berapa, Bu? 2.000. Iya, 2.000, 5.000. Parkir di sini berapa rata-rata? 2.000. Kalau ke masjid ngasihnya berapa? 2.000 juga. Kebangetan itu. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Hari ini berjanji besok-besok kalau ke masjid minimal 10.000. Siap. Masa setiap Jumat masukin kotak amal cuma 2.000? Kebangetan ini ya. Ya, ayo kita bersedekah, memberikan apapun itu baliknya lagi kepada diri kita. Insya Allah. Kebaikan, coba. Semakin memberikan yang banyak, semakin juga kebaikan-kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Percaya atau percaya? Kalau enggak percaya silahkan. Insya Allah amal jariah itu sebagai tolak bala. Ketika orang-orang kena musibah karena kita ahli sedekah, kita terhindar dari bala itu. Yang ketiga tadi disampaikan adalah anak yang soleh. Anak yang soleh seperti apa? Ya orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada guru-gurunya, hormat, takzim. Ini tantangan anak sekarang, yaitu media sosial. Apa Pak? Media sosial. Bapaknya sama anaknya kira-kira pinter buka TikTok, anaknya atau bapaknya? Buka di YouTube, pinteran anaknya atau bapaknya? Dulu bangun tidur, sholat, baca Al-Quran.
Kalau kita sekarang bangun tidur, kira-kira yang dicari istri kita atau handphone kita? Bener nih. Istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Jadi handphone ini sebagai alat pemandu kita. Mau jadi kebaikan atau jadi keburukan. Inilah pentingnya pembiasaan tadi. Bapak dan Ibu hadir pada kesempatan ini adalah pembiasaan. Ketika ada pengajian, majelis taklim, yasinan, dan lain sebagainya, hadir. Itu adalah pembiasaan terus. Habis sholat, baca Al-Quran, baca doa, itu adalah pembiasaan. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Barang siapa yang membiasakan apapun itu, dia akan terbiasa sampai tua nanti. Percaya atau tidak percaya? Coba. Kalau kebiasaan kita habis sholat, baca doa, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita di bulan Ramadan baca Al-Quran, pasca Ramadan rutinan baca Al-Quran. Kebiasaan kita di bulan Ramadan puasa, pasca Ramadan kita lanjutkan dengan puasa Senin dan Kamis. Rutin terus. Awal-awal Ramadan kita kayaknya lapar banget. Tapi kalau sudah 10 hari, 20 hari, kira-kira biasa atau biasa? Sama, kita bisa karena terbiasa. Dan jadikan hari ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Ucapkan apa? Robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Robih. Pengen jadi orang yang beruntung? Pengen apa pengen? Insya Allah. Di dunia sekarang, kita sebagai kepala rumah tangga, Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga, harus memberikan contoh yang baik, harus menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Nak, sholat nak. Kira-kira anak kita nurut enggak? Nurut kalau kita rajin sholat, rajin berjamaah, rajin ke masjid. Anak kita ngikut enggak? Nah, jangan ngerokok. Tapi kalau kita merokok, kira-kira anak kita ngikutin enggak? Kagak. Sama. Makanya kesempatan kali ini ayo makmurkan, syiarkan Masjid Husnul Khotimah. Tadi ingat, tantangan jadi keberhasilan dari DKM Takmir Masjid Husnul Khotimah, jemaah peringatan Nuzulul Quran sama persis ketika sholat subuh. Kira-kira bisa apa bisa? Banyakin kegiatan subuh wasilah atau kegiatan apa dari masjid ke masjid. Bagus itu. Lanjutkan. Insya Allah. Kita juga harus menjadi teladan. Bagaimana pergaulan anak sekarang? Kalau dulu anak kita sudah pergi mana? Di dunia sekarang beda. Tantangan anak-anak kita adalah di media sosial. Di situ ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, terus apa lagi? Ada Facebook. Apapun yang hari ini terjadi bisa dilihat hari itu juga. Dan tantangan lagi, sesuatu yang negatif terutama di TikTok, di Twitter, kalau dulu namanya Twitter ya, itu juga banyak media-media yang negatif. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua.
banyakin seharian kita terus untuk mengkaji, membaca Al-Quran. Di handphone ini ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, silakan baca, hafalin, manfaatin handphone ini sebaik-baiknya. Begitu juga di media sosial sekarang banyak hoax, banyak berita bohong, banyak ujaran kebencian, banyak adu domba. Jangan sekali-kali langsung percaya dengan flyer. Jangan sekali-kali mudah percaya dengan potongan-potongan video yang mencoba mengadu domba. Caranya bagaimana? Kita semuanya harus bijak, harus cerdas dalam bermedia sosial. Kalau itu memang hoax, video itu memang ujaran kebencian untuk mengadu domba, nggak usah di-share, cukup selesai di kita. Nggak usah nanya di grup, ini hoax atau beneran, jangan, itu juga menyebarkan juga. Kalau sekiranya itu hoax, ujaran kebencian, adu domba, udahlah selesai. Kalau bisa, tutup. Kalau itu di media tertentu, laporkan. Sudah ada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara kita. Dukung pemerintahan kita, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga amanah, semoga kuat dalam memimpin bangsa ini. Dan doakan semoga Indonesia baik-baik saja, amin. Indonesia aman, Indonesia tentrem, Indonesia damai, Indonesia tetap bersatu, membangun bangsa kita bersama-sama. Bayangkan efek dari perang antara Amerika, Israel, dan Iran. Ini secara informasi akan berpengaruh kepada ekonomi kita. Mari kita siapkan masing-masing untuk lebih bijak dalam mengelola ekonomi kita. Karena semakin hari kalau saya lihat itu harga-harga juga udah mulai naik nih. Semoga negara kita sekali lagi aman, berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Husnul Khotimah yang berbahagia, sudah saatnya kita menjadi garda depan dalam memperjuangkan kebaikan, dalam memberikan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan kepada kita. Insya Allah perjuangan kita dalam membela agama Islam, dalam memakmurkan masjid, dalam memakmurkan desa ini, memakmurkan kecamatan ini, memakmurkan kabupaten ini, memakmurkan provinsi ini, insya Allah keberkahan itu akan kembali kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga di peringatan Nuzulul Quran ini kita dapat benar-benar meresapi makna hakiki dari peringatan Nuzulul Quran. Baca, pahami, dan syukur-syukur saya pribadi juga menginginkan putri-putri saya, kalau putri saya anaknya perempuan semuanya nih, 3 perempuan. Kirain kemarin yang anak ketiga laki-laki, perempuan lagi. Alhamdulillah. Semoga menjadi hafizah. Pengen nggak Bapak Ibu yang hadir di sini putra putri kita menjadi putra putri hafid dan hafizah? Pengen apa pengen? Kalaupun dalam satu keluarga ada 5, minimal 1 gitu ya, minimal. Syukur-syukur 5-5-nya. Saya ngiri, ada teman saya anaknya 6,
anaknya 10, semuanya hafid semuanya. Luar biasa. Ini semuanya juga gara-gara kembalinya kepada orang tua. Ayo semangat, doain. Semoga ahli Quran semuanya yang hadir di sini mengamalkan Al-Quran sebaik-baiknya. Dan di terakhir kami mengucapkan terima kasih, terutama kami di Kementerian Agama ada banyak program yang di bulan Ramadan ini di launching, termasuk Masjid Ramah Pemudik. Yang dulu-dulunya masjid itu yang dilewati oleh para pemudik, masjidnya dikunci. Sekarang kita menghimbau masjid-masjid atau musola-musola yang di pinggir jalan yang dilalui oleh para pemudik, apalagi parkirannya gede, bagus ya, sebaiknya dibuka 24 jam untuk membantu para pemudik kita. Ini mulai hari ini, besok itu sudah mulai puncaknya nih, orang pada pulang kampung. Kalau orang Lombok ada yang pulang kampung? Ada di sini? Jarang. Oh, dari Jakarta ke sini gitu ya. Surabaya ke sini banyak. Nah, ada yang bawa kendaraan mobil. Ini kami sudah kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, dengan TNI Polri. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk TNI Polri yang dimanapun setiap siaga 24 jam membantu sukses lancarnya mudik tahun 2026 dibuka. Karena apa? Ini ternyata sama Kemenhub, sama kepolisian dikatakan membantu mengurangi angka kecelakaan. Karena orang kecelakaan rata-rata karena ngantuk, karena capek. Nah, ketika capek kita sarankan para pemudik untuk istirahat di masjid. Ya, bisa ke toilet, bisa makan dulu, bisa selonjoran, baru setelah fresh baru jalan lagi. Itulah program Masjid Ramah Pemudik. Semoga berkah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.